Yang sedang menyaksikan acara ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia, karena Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita agungkan dalam kehidupan kita. Karena kemurahan Tuhan, kita boleh ada sampai saat ini. Mari kita akan pujian oleh karena kemurahan Tuhan.
kekuatan. Dia gunung batu kita. Mari kita puji Dia. Kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya.
Tuhan itu terang dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, apapun tantangan yang kita hadapi, Tuhan senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kita. Satu hal yang kupinta Tuhan, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Haleluya. dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan dalam kehidupan kita, kehidupan sekarang yang tidak menentu, hanya di dalam hadirat Tuhan kita boleh
online ya Tuhan, via Facebook ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau terlalu baik. Baik kami yang ada di sini maupun seluruh umat yang ada di rumah masing-masing. Dan Engkau begitu luar biasa mengasihi dan memelihara kami sampai detik ini Bapa. Dan pujian melakukan kami dalam naik ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu semua menjadi seperti dupa yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah mempersiapkan rencana hati kami semua untuk menerima sabda, untuk menerima kebenaran firman. Roh Kudus, Engkau guru besar kami, pengajar yang terbaik di alam semesta ini. Hadir dan buat kami mengerti setiap pengajaran firman pagi hari ini, baik umat-umatmu yang di rumah, kami yang ada di tempat ini. Ceklah kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Pikiran pendengaran kami, konsentrasi kami semata-mata tertuju dengan firman. Kalau ada gangguan-gangguan yang ada di sekeliling kami untuk menghalangi kebenaran firman Tuhan, kami berdoa biar itu semua teratasi ya Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa si jahat yang menghalangi kami semua, baik di rumah maupun kami yang di tempat ini, kami bersatu hati ikat, patahkan dan turunkan di dalam nama Yesus. Dan kami siap menerima sabda hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di tempat ini, kita pelayan-pelayan Tuhan, seberapa kita yang ada pagi hari ini maupun juga seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online via Facebook dari Philadelphia Blessing Family Rantau, baik yang ada di Toraja ataupun juga yang ada di luar Toraja, yang ada di pulau-pulau lain, yang ada di Kalimantan, di Nusa Tenggara, yang ada di Jawa, di Papua, bahkan yang ada di luar negeri, di Papua Nugini, yang ada di Arab Saudi, di Malaysia, di Belanda, dan di mana-mana, di Bahrain. Kita berdoa supaya saudara boleh menerima kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang kita harus santai. Hari-hari inilah hari-hari yang jahat, hari-hari inilah hari-hari yang menakutkan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya membawa saudara untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita semua. Dalam Lukas pasal yang ke-24, dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 13, Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 dan selanjutnya, mari kita, baik kita yang ada di tempat ini, saudara yang ada di rumah, buka Alkitab saudara, kita semua akan baca bersama-sama. Ayat-ayat ini cukup panjang, tapi tidak apa-apa kita baca, karena kalau membaca Facebook itu berjam-jam. Kalau nonton sinetron bisa sekian lama, apalagi hari ini di musim berada di rumah saja, maka drakor lagi ngetren, drama Korea lagi ngetren. Oleh sebab itu, mari kita akan baca bersama Lukas pasal 24 ayat 13 dan selanjutnya. 1, 2, 3. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dan saya semua kita, baik yang ada di tempat ini maupun juga yang ada di rumah, hari ini tema utama kita masih tetap adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan dari ayat-ayat yang sudah kita baca bersama-sama, maka ada tema penting yang pagi hari ini saya akan bawa kita untuk kita akan baca dan renungkan bersama, yaitu penghalang-penghalang mata rohani orang Kristen. Kita lihat dalam kisah ini ada 2 orang, satu Kleopas, satu tidak jelas namanya. Mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Apakah ini masuk kategori mudik ataukah pulang kampung? Saya tidak tahu. Ini kemungkinan masuk kategori pulkan. Karena mereka tadinya kan murid Yesus, ikut Yesus, dapat pekerjaan sebagai murid Yesus. Tapi kemudian mereka karena Yesus sudah mati, maka mereka pulang kampung. Mungkin pulang kampung untuk menghindari jangan-jangan nanti kita akan dibunuh oleh penguasa pada masa itu. Bukan mudik. Kalau mudik berarti kembali lagi nanti ke kota. Kalau kita lihat bersama dalam pembacaan kita ini, Yesus mendatangi 2 murid ini. Tapi ternyata kedekatan Yesus dengan mereka tidak tahu. Mereka pikir orang lain. Dan kemudian dalam pembacaan ini ayat yang ke-16, di ayat yang ke-15 mereka bincang-bincang dengan Yesus dalam perjalanan itu. Tapi ternyata di ayat yang ke-16 dijelaskan bahwa ada sesuatu menghalangi mata mereka. Sama seperti itu pun hari-hari ini ada banyak orang Kristen sudah ikut Yesus, bahkan jadi orang Kristen sejak dari dalam kandungan orang tuanya, dari dalam kandungan mamanya. Tapi mereka belum mengenal siapa Yesus itu sebenarnya. Seandainya mereka mengenal Yesus, mereka pasti tidak akan pergi ke dukun. Tapi ada sesuatu selubung, ada sesuatu penghalang yang menghalangi ada banyak orang-orang Kristen, sehingga hari-hari ini kita mendengar ada orang-orang, bahkan mungkin saudara yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini pun mungkin pernah pergi ke dukun, mungkin pernah pegang jimat, mungkin pernah berbicara dengan orang-orang yang sudah meninggal di kuburan,
mungkin berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, minum air dukun. Artinya apa? Kita ikut Yesus, kita orang percaya, kita orang Kristen, tapi ada selubung yang menghalangi kita, sehingga kita tidak mengenal Yesus itu dengan sebenarnya. Sama seperti kedua murid ini. Dalam pembacaan ini, mereka ini tergolong murid Yesus. Ada 12 murid, ada 70 murid, ada 120, ada 500, ada pengelompokan murid-murid Yesus. Dan kemungkinan mereka masuk di kategori 70 murid. Pagi hari ini, saya bawa kita untuk kita lihat bersama. Dalam pembacaan ini, mereka masuk kategori murid, tapi ternyata mereka selama ini ikut Yesus. Selama mereka, waktu Yesus belum mati, mereka ikut Yesus. 3,5 tahun mereka ikut Yesus. Mereka menyaksikan bagaimana mujizat, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, cacat sembuh, timpang, dan semuanya mujizat terjadi. Bagaimana menyaksikan mujizat atas makanan, 5 roti 2 ikan, Tuhan ubah menjadi begitu banyak. Bagaimana mereka menyaksikan karya-karya Tuhan yang ajaib, bagaimana menyaksikan air berubah menjadi anggur, dan macam-macam lah perkara-perkara yang ajaib. Tapi kemudian dalam pembacaan kita ini, mereka tidak mengenal Yesus. Ini kan aneh. Saya pastikan bahwa ada pesan penting bagi kita semua yang ada hari ini. Saudara yang ada di rumah, jangan sampai saudara menjadi orang Kristen, tapi ternyata ada selubung yang menghalangi saudara. Jangan sampai kita yang ada di tempat ini, jangan sampai warga Philadelphia Blessing katanya sungguh-sungguh dengan Tuhan, tapi ternyata ada selubung yang menghalangi. Sehingga dalam perjalanan hidupnya mereka memulai dengan roh, tapi akhirnya mengakhiri dengan daging. Kita tidak mau itu terjadi pada warga Philadelphia Blessing. Ketika kita mengawali hidup kita dengan memulai dengan roh, maka kita biar mengakhiri dengan roh pula. Amin. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk mari kita lihat 2 orang ini. Mereka termasuk golongan murid Yesus, tapi ada selubung yang menghalangi mereka. Dan mereka dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Jarak Yerusalem dan Emmaus adalah 7 mil, kira-kira 7 mil, atau 11 kilo 265 meter. 11 kilo lebih. Mungkin dari Rantepau ke Rantelemo mungkin, atau kata terlalu jauh, mungkin sekitar itu. Dalam perjalanan itu mereka berbincang-bincang. Bayangkan dalam perjalanan itu yang cukup jauh seperti itu, kok tidak kenal. Ini kan aneh. Haruskah mereka tanya, siapa namamu? Tapi tidak sampai di situ pikiran mereka. Karena apa? Ada selubung yang menghalangi baik mata mereka dan pikiran mereka, sehingga mereka tidak sampai di situ. Nanti begitu sampai di rumah mereka di Emmaus, waktu mereka sudah masuk dan Yesus mengangkat roti perjamuan, maka kemudian saat Yesus mengangkat roti perjamuan dan memberikan kepada mereka, mata mereka terbuka. Saat ketika kita membaca kisah pembacaan tadi, sementara kita membaca, Tuhan ingatkan saya, ada kuasa dalam perjamuan kudus. Makanya ketika kita makan dan minum perjamuan kudus, makan dan minumlah dengan penuh keyakinan. Kuasa tubuh dan darah Yesus akan membuka belenggu-belenggu. Kuasa tubuh dan darah Yesus akan memerdekakan kita dari setiap belenggu, setiap penghalang-penghalang. Nah, pagi hari ini kita akan melihat penghalang-penghalang apa yang bisa juga menimpa kita orang percaya. Sesuai dengan tema yang saya bawa kita tadi untuk kita lihat. Penghalang-penghalang yang menghalangi mata rohani orang Kristen. Secara mata jasmani kita melihat, kita tidak buta. Tapi ingat, manusia juga adalah manusia rohani, makhluk rohani. Ada namanya, ada tubuh rohani, ada mata rohani, ada telinga rohani. Kita boleh terbuka mata jasmani kita tidak buta jasmani, tapi bisa saja kalau kita tidak berhati-hati, kita bisa buta rohani. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan melihat ada beberapa penghalang, sehingga dari situ kita bisa
kaitkan dengan diri kita. Jangan-jangan ini menimpa saya. Jangan-jangan ini terjadi dengan saya. Dan kalau ini sudah kita tahu, kita minta Roh Kudus meningkatkan semuanya. Roh Kudus memerdekakan kita. Firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus pasal 3 dan 17 bahwa di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Hanya Roh Kuduslah yang sanggup memerdekakan kita, mengangkat setiap selubung-selubung itu. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita akan lihat ada beberapa selubung. Yang pertama adalah tujuan yang salah dalam mengikut Tuhan. Selubung yang pertama yang gereja orang percaya sadari atau tidak sadari adalah tujuan yang salah dalam mengikut Tuhan. Kalau kita lihat bersama di ayat yang ke-21 ini, coba kita lihat bersama di ayat yang 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata para murid ini mereka ikut Yesus karena tujuannya adalah mengharapkan supaya Yesus memerdekakan mereka dari penjajahan Romawi. Ini salah tujuan. Penghalang ini yang tidak disadari oleh para murid, oleh dua murid ini. Ada banyak orang Kristen ikut Yesus bukan karena murni tujuannya ikut Yesus, tapi karena ada motivasi atau ada tujuan yang salah. Sehingga ujung-ujungnya mereka kecewa. Sehingga ujung-ujungnya mereka berkata, kayaknya Tuhan sentimen saya, kayaknya Tuhan tidak adil dengan saya, kayaknya Tuhan pilih kasih orang lain lebih disayang dibandingkan saya. Karena apa? Yang bersangkutan memiliki tujuan dalam mengikut Tuhan yang salah. Tujuan yang salah. Kalau seandainya mengikut Tuhan dengan tujuan yang benar, saya pastikan tidak semua orang Kristen akan kecewa. Hari ini kita melihat ada orang yang ikut Tuhan karena mereka kemudian akhirnya kecewa. Suatu saat ketika Tuhan izinkan untuk melayani seorang majelis gereja. Majelis gereja ini akhirnya kecewa, tidak mau pergi lagi ke gereja. Dia memilih untuk pancing ikan di sungai pada hari Minggu. Karena apa? Kecewa. Seandainya dia tidak kecewa, seandainya dia memiliki tujuan yang benar dalam melayani Tuhan, dalam memegang jabatan sebagai pelayan Tuhan, dia tidak akan kecewa apapun goncangan, apapun masalah dalam pelayanan. Dia tetap akan setia. Itulah sebabnya pagi hari ini kita lihat hari-hari ini ada banyak orang Kristen sudah di waktu-waktu lalu sebelum musim corona, ada banyak orang Kristen yang sudah tidak lagi mau pergi injak gereja. Kenapa? Karena mungkin mereka kecewa dengan pendeta kah? Kecewa dengan pengurus gereja kah? Kecewa dengan ini dan ini dan itu. Berarti selama ini tujuan mereka ikut Tuhan itu hanya ada karena ada motivasi-motivasi yang lain. Mari kita lihat bersama. Saya akan bawa kita untuk melihat contoh-contoh motivasi atau tujuan yang salah dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, supaya keuangannya diberkati. Ada orang yang ikut Tuhan bukan supaya menyenangkan Tuhan, bukan karena dia tidak bisa balas kebaikan Tuhan, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Bukan karena itu, tapi karena supaya uangnya diberkati. Karena katanya kalau ikut Yesus, uangmu diberkati. Giliran ketika ikut Yesus kemudian uangnya tetap begitu-begitu saja. Tidak mengalami peningkatan ekonomi, tidak mengalami kesejahteraan dalam hal keuangan, maka kemudian kecewa. Ini motivasi yang salah, tujuan yang salah. Karena mereka tahu, kata mereka dengar, katanya kalau kita jadi orang Kristen diberkati. Katanya jadi orang Kristen, keuangan kita melimpah, dompet kita tidak pernah kena yang namanya kanker, kantong kering. Kita diberkati. Bahkan mereka klaim pegang janji firman Tuhan, klaim firman Tuhan. Orang Kristen tidak akan jadi pengemis, tidak akan jadi peminta-minta, akan jadi berkat, akan berkati orang lain. Maka kemudian mereka ikut Tuhan, tujuannya supaya uangnya diberkati. Oh salah, itu tujuan yang salah. Contoh yang berikut, supaya bisnis atau usaha diberkati. Kalau tujuan supaya bisnis usaha diberkati, giliran ketika usaha itu diterpa badai dan kemudian mengalami goncang dan bangkrut, maka kemudian kecewa ikut Tuhan. Padahal bukan karena Tuhan tidak memberkati usaha itu, tapi mungkin karena manajemen keuangan yang salah, manajemen di usaha itu yang salah.
Sehingga akhirnya usaha itu bangkrut, padahal sudah rajin kembalikan berpuluhan, sudah setia ibadah, usahanya bangkrut. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tetapi karena salah kelola. Ujung-ujungnya kecewa. Karena apa? Usahanya, bisnisnya tidak mengalami kemajuan. Contoh berikut, supaya mengalami promosi atau kenaikan jabatan, ada orang-orang seperti itu. Katanya kalau kita ikut Tuhan, ada ayatnya, kamu tidak akan jadi ekor tapi akan jadi kepala. Giliran ketika ikut Tuhan, rajin ibadah, kenapa di kantor tidak pernah dipromosi, tidak diangkat-angkat? Golongannya tetap di situ saja, jabatannya tetap di situ saja. Maka kemudian akhirnya kecewa ikut Tuhan. Ini contoh-contoh daripada motivasi atau tujuan yang salah. Dan saya berdoa supaya semua kita, baik yang ada di tempat ini, saudara yang mendengar, mengikuti di rumah masing-masing, jangan sampai ini terjadi dengan diri kita. Biarlah motivasi kita, tujuan kita mengikut Tuhan adalah motivasi tujuan yang benar. Tuhan melayakkan kita. Suatu saat Tuhan berkata, engkau hamba-Ku yang baik dan setia. Masuk dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Contoh berikut, supaya sembuh dari penyakit. Supaya sembuh dari penyakit. Karena katanya mereka pakai ayat, doa orang benar besar kuasanya. Maka kemudian kita rajin ikut di ibadah orang Kristen, kita rajin ikut di gereja Philadelphia. Karena di Philadelphia ada mujizat. Ya benar, di tempat ini, dalam pelayanan kita harus akui, yang lumpuh berjalan, ya buta melihat, bahkan HIV/AIDS dalam pelayanan kita sudah disembuhkan. Yang bisu berbicara, tuli mendengar. Banyak sekali mujizat. Yang bangkrut dipulihkan, rumah tangga dipulihkan. Kita banyak mendengar, bukan hanya mendengar tapi menyaksikan. Orang-orang yang dirasuk setan dibebaskan dalam pelayanan ini, ya kita syukuri. Itu semua karena karya Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang kemudian ketika mendengar berita-berita kesembuhan seperti ini, mereka datang dalam pelayanan kita. Giliran datang setiap 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Begitu sudah 3 bulan ibadah tidak sembuh-sembuh, maka kemudian kecewa dan kemudian ganti pendeta, ganti gereja, ganti pendeta. Ada orang yang motivasinya pergi ikut ibadah bukan karena benar mengasihi Tuhan, tapi karena cari mujizat. Doa dan harapan saya, umat Tuhan yang ada dalam Philadelphia Blessing, atau saudara yang mendengar khotbah ini, jangan ikut Tuhan untuk cari mujizat. Kalau ikut Tuhan hanya untuk cari mujizat, engkau bisa kecewa. Bisa kecewa. Yang berikut, supaya keluarga diberkati. Supaya keluarga diberkati. Katanya kalau ikut Tuhan akan tergenapi ayat ini, 1 orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Pakai lagi ayat. Maka kemudian rajin ikut Tuhan. Bertahun-tahun ikut Tuhan, suami tidak bertobat. Bertahun-tahun ikut Tuhan, istri tidak bertobat. Bertahun-tahun ikut Tuhan, anak-anak semakin menjadi-jadi, semakin liar, semakin kacau. Maka kemudian akhirnya kecewa. Karena apa? Janji Tuhan itu tidak ada. Makanya sampai berkata, mana janjimu Tuhan? Ada orang-orang yang berkata seperti itu, kecewa. Karena apa? Keluarga belum dipulihkan. Makanya pagi hari ini biar kita ikut Tuhan bukan karena tujuan untuk keluarga diberkati, tapi kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Itu pesan firman Tuhan. Apalagi? Supaya dapat jodoh. Supaya dapat jodoh. Buat para jomblo, supaya dapat jodoh. Ini kita mendengar, kita melihat ada orang-orang muda yang rajin ke ibadah pemuda. Karena apa? Sambil ibadah senter-senter jauh. Sambil ibadah mungkin penyembahan, buka mata satu ditutup. Untuk apa? Fokus. Jangan-jangan pemain musiknya, jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Giliran ketika tidak didapat, maka kemudian akhirnya kecewa. Dan itu terjadi dalam pelayanan. Saya diam-diam tapi saya mantau. Ada orang-orang yang datang dalam pelayanan kita. Oh, senter, begitu tidak dapat, hilang dari peredaran. Kecewa. Dan macam-macam. Ada motivasi-motivasi lain. Doa dan harapan saya, saudara baik yang ada di rumah, maupun juga kita semua yang ada di sini, biar motivasi kita benar di hadapan Tuhan.
Biar Tuhan yang menilai. Dan Tuhan mendapati hati kita layak di hadapan Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan selama ini. Kalau saudara hidup dalam keadaan mungkin sedang menderita keuangan, jangan kecewa dengan Tuhan. Kalau hari ini doamu belum dijawab, jangan kecewa. Tetap setia iring Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Pagi hari ini kita sudah melihat contoh-contoh daripada motivasi yang salah. Oleh sebab itu mari kita benahi. Kalau ada yang salah dalam hidup kita minta ampun. Di depan manusia kita bisa menutupi semuanya itu, tapi Tuhan lebih tahu. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Hati kita, Alkitab berkata, itu adalah cermin. Hati adalah cermin. Orang akan melihat dirinya dari hatinya. Dan dari hati akan terpancar di wajah. Dari hati akan terpancar di gerak-gerik kita. Dari hati akan terpancar di perkataan kita. Itulah sebabnya mari pagi hari ini, dari contoh-contoh ini, mari kita mengoreksi diri kita. Kita melihat diri kita, introspeksi diri. Jangan-jangan ada yang salah dengan diriku. Jangan kita menunjuk orang lain. Mari kita coba lihat diri kita. Orang lain bisa kita lihat, tapi jangan sampai masih ada balok yang besar di depan kita yang kita tidak lihat. Jangan sampai ada selubar di mata orang lain. Kita lebih tahu. Ada debu di mata orang lain kita tahu, tapi balok di mata kita tidak lihat. Mari kita koreksi diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Para murid ini, dua murid ini memiliki motivasi yang sama. Mereka selama ini ikut Yesus karena apa? Ada harapan supaya Yesus nanti membebaskan bangsa Israel. Kenapa demikian? Karena pada masa itu bangsa Israel dijajah oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dan pemerintahan Kekaisaran Romawi sangat menyiksa bangsa Israel. Dan bangsa Israel berharap-harap supaya ada Mesia yang akan datang untuk melepaskan mereka. Ternyata tokoh yang diharapkan namanya Yesus berujung dengan penyalipan di atas kayu salib, berujung dengan kematian dan harus dikubur. Maka kemudian kecewa, hilanglah harapan mereka. Pagi hari ini tujuan yang salah. Yang kedua adalah ketakutan. Penghalang yang kedua sehingga membuat murid-murid ini tidak bisa melihat Yesus adalah ketakutan yang mereka alami. Hari-hari ini pun kita sedang berada dalam musim corona. Dan musim corona ini sangat kecil. Ukurannya sangat kecil, pakai nano. Bukan lagi mili, sudah nano. Ini kecil sekali. Tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Dan kemudian banyak orang takut. Hari ini ada banyak orang yang takut. Suatu saat ada seorang preman datang di tempat ini. Saya pernah sampaikan dalam ibadah kita. Preman ini tangannya, badannya ada tato banyak. Banyak tato. Dari wajahnya ketika ngomong dengan saya tidak ada senyum. Namanya preman. Tapi kemudian gara-gara corona, beberapa minggu dia tidak bisa tidur. Beberapa minggu tidak bisa tidur. Karena apa? Dengar di berita. Ini mati, ini mati, ini mati, ini mati. Dengar di berita, nonton di berita. Ini dokter-dokter pakai pakaian APD seperti robot. Dan kemudian itu menghantui. Mendengar dari berita jumlah yang mulai meningkat. Dan kemudian tetangga dari tetangga yang kena dari pasien-pasien itu mulai kena. Akhirnya ketika dia mendengar seperti itu, dihantui ketakutan dan tidak bisa tidur. Pagi hari ini saya bawa saudara, jemaat yang ada di rumah, semua kita yang ada di tempat ini, pelayan-pelayan Allah. Kita lihat di ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Waktu mereka tahu peristiwa ini, mereka pulang kampung. Karena apa? Mereka ini kan murid. Yang namanya murid, guru kena, murid juga kena. Seperti itu. Karena ngikut. Mereka sudah pasti berpikir, oh kita giliran kita. Karena apa? Kita dimusuhi. Kita kan selama ini lebih percaya sama Yesus itu. Kita selama ini ikut Yesus
jadi muridnya, kita diakui sebagai murid. Dan kalau guru kita sudah dibunuh, otomatis kita juga akan nyusul. Seperti itu prinsipnya mereka. Makanya kemudian ketika Yesus sudah dikubur, mereka memilih pulang ke kampung. Mungkin pulang ke kampung untuk mau bersembunyi. Mereka memilih untuk pulang ke kampung. Dan penghukuman yang Yesus terima bukan penghukuman kelas 3, bukan penghukuman biasa, tapi penghukuman tingkat tinggi. Dalam penghukuman tentara Romawi, orang kalau sangat bersalah, itu hukuman terakhir adalah kayu salib. Makanya dianggap itu terkutuk. Itulah sebabnya di kitab Galatia dikatakan, terkutuklah orang yang disalibkan, yang tergantung di atas kayu salib. Yesus tergantung di atas kayu salib, jadi terkutuk untuk memikul kita, memikul segala kutuk-kutuk kita. Pagi hari ini, para murid ini, mereka dihantui ketakutan. Ketakutan bisa menjadi pembunuh iman. Ketakutan bisa menjadi pembunuh iman terbesar. Ada dua jenis ketakutan. Kita lihat. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan yang wajar. Ketakutan yang alami. Ketakutan yang biasa. Semua orang memiliki itu. Kita coba lihat mereka-mereka yang baru pertama kali ditunjuk untuk berdiri berdoa di depan umum, pasti gemetaran. Pasti gemetaran. Itu ketakutan. Ditunjuk untuk ini itu. Sebelumnya dia tidak pernah lakukan, tiba-tiba ditunjuk untuk ini. Pasti dia akan ketakutan. Itu wajar, itu alami. Ketakutan yang kedua adalah ketakutan yang tidak wajar. Saya berdoa supaya jangan sampai ketakutan yang kedua ini kita alami. Ketakutan yang kedua ini adalah ketakutan yang tidak wajar. Mari kita lihat. Ketakutan yang wajar bisa terjadi karena yang pertama, karena merupakan bagian dari jiwa manusia itu sendiri. Ketakutan yang pertama adalah ketakutan yang wajar itu bisa terjadi karena itu, ketakutan itu merupakan bagian dari manusia itu sendiri. Bagian dari jiwa manusia itu. Apa itu jiwa manusia? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Seorang manusia ketika dilahirkan, maka dia di dalam dirinya sudah ada jiwa. Sudah ada unsur pikiran, sudah ada unsur perasaan, sudah ada unsur ketakutan, ada keinginan. Dan perasaan ini termasuk perasaan takut, perasaan marah, perasaan jengkel, perasaan kesal, perasaan sedih. Itu bagian dari jiwa. Ini wajar. Kita ketika melihat ular lewat, kita pasti rasa takut. Ular lewat, itu wajar. Ada orang-orang yang lihat kecoa, mereka loncat-loncat, kecoanya aman, mereka yang loncat. Ada orang lihat cacing, ketakutan. Ada orang lihat cicak, wow, mereka yang ketakutan. Itu wajar karena bagian dari perasaan. Ketika kita jalan kemudian kita lihat anjing, herder, maka kemudian ada ketakutan dalam diri kita. Kita mulai menghindar. Itu ketakutan yang wajar karena bagian dari jiwa. Ada anak-anak mahasiswa yang ketika mau ujian meja, mau ujian akhir, saat mempertahankan skripsinya di hadapan tim penguji, waktu orang pertama, orang kedua mendekati dia, dia mulai keringat dingin, mulai ketakutan. Itu wajar karena bagian dari jiwa. Tapi ketakutan kemudian yang berikut bisa terjadi karena warisan sifat. Warisan sifat dari orang tua atau nenek moyang. Mamanya penakut, turunlah sifat penakut itu ke anaknya. Bapaknya emosian, turunlah sifat emosian itu ke anaknya. Neneknya keras, turunlah sifat keras itu ke anaknya. Seperti itu. Ada orang yang hidup dalam ketakutan karena apa? Memiliki gen sifat ketakutan dari orang tuanya. Kita tidak bisa pungkiri. Ini ketakutan yang wajar. Dan semua orang memiliki
Semua orang ada unsur ketakutan ini. Tapi ketakutan yang berikut, ketakutan yang tidak wajar, bisa terjadi karena mengalami peristiwa trauma. Ketakutan tidak wajar ini bisa terjadi karena ada peristiwa trauma. Ada kejadian yang mengguncang jiwanya, membuat dia ketakutan yang luar biasa. Contoh, ada yang kita layani pernah mengalami peristiwa diperkosa. Ketika mengalami peristiwa pemerkosaan, maka dia ketika ketemu dengan laki-laki pasti takut. Pasti takut. Ketika mengalami peristiwa menyaksikan kecelakaan, orang diinjak, digilas mobil, maka kemudian setiap kali dia menyaksikan peristiwa itu, dia dihantui ketakutan. Mengalami sendiri kecelakaan, apakah naik mobil atau naik motor, dia sendiri mengalami kecelakaan. Seperti itu. Makanya pagi hari ini saya bawa saudara untuk melihat bahwa peristiwa trauma ini bisa membuat orang itu bisa akhirnya hidup dihantui ketakutan. Dalam pengalaman pelayanan di tempat ini, kita sudah melayani ada begitu banyak orang yang dihantui ketakutan karena trauma. Coba ketika misalkan kita diteror melalui telepon, setiap kali bunyi telepon, jantung dugdak ketakutan. Dugdak ketakutan. Karena apa? Ancaman-ancaman, ada ancaman-ancaman yang kita pernah terima. Dan kemudian itu membuat kita kayak terbawa terus. Ini bisa karena peristiwa trauma. Yang kedua, karena roh jahat. 2 Timotius, mari kita lihat bersama. Dalam 2 Timotius pasal yang ke-1, 2 Timotius 1 ayat ke-7, mari kita lihat bersama. Rasul Paulus memberitahukan Timotius untuk memiliki keberanian, karena Timotius masih muda di dalam melayani jemaat. Itulah sebabnya Paulus menasihati Timotius bahwa Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Timotius dihantui ketakutan. Maka kemudian Paulus menasihati dia. Paulus menulis surat kiriman yang kedua kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Jangan kau takut karena Tuhan tidak memberi kita roh ketakutan. Tuhan memberi kita roh keberanian. Tuhan memberi kita roh yang membangkitkan kekuatan. Itulah sebabnya ada ketakutan-ketakutan yang tidak wajar. Itu sumbernya adalah dari setan. Contoh, misalkan saudara ketindisan. Saudara ketika ketindisan, itu salah satu contoh dari setan. Malamnya ketindisan, besoknya berapa hari dihantui dengan ketakutan itu. Dihantui ketakutan karena ketindisan mimpi itu. Mimpi itu yang membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa. Rasanya sudah hampir putus nafas. Rasanya tidak kuat lagi, tidak ada tulang-tulang. Mau lari tidak bisa, mau berteriak tidak ada suara. Nafas sudah sepertinya sudah sesak, sudah mau putus. Dihantui ketakutan. Dan terlalu banyak orang yang kita layani seperti itu. Sampai sakit, aneh-aneh. Itulah sebabnya pagi hari ini belajar untuk jangan takut. Terlebih di musim corona ini, kita bukan gagah-gagahan, kita bukan pamer-pameran bahwa kita hebat. Tetapi saya yakin dan percaya kalau Tuhan tidak menentukan kita untuk mati melalui corona, kita tidak akan mati. Fakta menunjukkan kepada kita, ada pendeta-pendeta. Memang ada pendeta-pendeta yang mati karena corona, tapi ada pendeta-pendeta, ada begitu banyak pendeta yang juga sembuh karena kuasa Tuhan. Mereka sembuh dari corona. Ada orang-orang Kristen yang kita mendengar kesaksian mereka sembuh dari corona. Itulah sebabnya jangan terlalu takut. Gara-gara corona akhirnya tidak bisa keluar dari rumah, kurung diri terus dalam rumah, sampai akhirnya pucat. Sampai akhirnya seperti sudah diisap darahnya oleh vampire, oleh pengisap darah. Karena apa?
Karena kurung diri terus dalam rumah. Karena apa? Mau ke ember rumah saja takut. Nanti kalau orang lewat terbawa virus, kemudian kita ditulari lewat udara. Akhirnya kurung diri terus dalam rumah. Takut pergi. Takut berdiri di jalanan di depan rumah. Karena katanya nanti kalau orang naik motor kemudian lewat di depan rumah, maka kemudian kena. Ketakutan-ketakutan seperti ini buang dari diri kita. Kita bukan pamer-pamer bahwa kita hebat. Kita bukan gagah-gagahan bahwa virus corona takut sama kita. Oh nah. Tapi mari pagi hari ini belajar untuk meyakinkan diri. Tuhan pasti lindungi kita kok. Tuhan pasti jaga kita. Saya berharap jemaat Philadelphia, umat Tuhan saudara yang mendengarkan khotbah ini, jangan takut. Imanmu mengalahkan dunia. Alkitab berkata, roh yang ada padamu lebih besar daripada roh-roh yang berasal dari dunia. Jangan sampai akhirnya kita tidak bisa lagi pergi belanja. Jangan sampai akhirnya kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Saya pun ketika dalam situasi seperti ini, saya harus berurusan dengan jemaat. Saya harus pergi ke kota untuk beli pulsa. Saya harus ke sana untuk urus ini, urus itu. Bukan berarti bahwa kita harus gagah. Yang penting kita menjaga jarak. Yang penting kita pakai masker. Yang penting kita cuci tangan. Saya ketika ke ATM untuk transfer uang, kirim uang untuk alat-alat kita, alat di gereja, saya pakai masker. Saya harus ke ATM untuk kemudian pakai masker, cuci tangan, masuk di ATM. Buka pintu ATM dengan siku. Ada bijaksana. Bukan berarti kita harus terlalu takut, kemudian kurung diri saja dalam rumah. Tidak boleh terlalu takut. Saya berdoa supaya bapak-bapak yang ada di rumah jangan terlalu takut. Ibu-ibu, orang-orang muda yang ada di rumah, semua kita yang ada di sini, jangan kelewatan takut. Karena kalau sudah kelewatan takut, ingat roh ada di baliknya itu. Ada roh jahat ada di baliknya itu. Kita boleh punya perasaan takut. Wih, ngeri. Tapi jangan kelewatan takut. Karena kalau kelewatan takut itu justru membahayakan. Yang berikut kita lihat ciri-ciri takut yang tidak wajar adalah dihantui ketakutan yang terus-menerus sehingga tidak bisa lagi beraktivitas secara normal. Ini contoh. Ada banyak orang tidak bisa lagi beraktivitas secara normal. Ingat nubuatan Alkitab tentang ketakutan. Dalam Lukas 21. Lukas 21, mari coba kita lihat bersama ayat ini. Lukas 21 ayat yang ke-26. Lukas 21 ayat yang ke-26. Ini nubuatan akhir zaman. Makanya jangan sampai kita mati ketakutan. Jangan sampai kita mati bukan karena sudah waktunya panggilan Tuhan, tapi kita mati karena ketakutan. Ini nubuatan dan ini akan terjadi dan sedang terjadi. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kemarin di media sosial beredar bahwa katanya akan kiamat dunia. Di hari Jumat kemarin akan kiamat dunia. Katanya akan terjadi gelap, kegelapan menimpa seluruh dunia. Kita bersyukur itu tidak terjadi. Beredar di media sosial. Pagi hari ini saya saudara jangan terlalu takut. Karena kalau kita terlalu takut kemudian stop jantung. Menggenapi ayat ini. Percaya diri Tuhan melindungi kita. Percaya diri kita adalah biji mata Tuhan. Percaya diri bahwa Tuhan pasti akan melindungi. Belajar untuk meyakinkan diri bahwa Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Keluar masuk kita Tuhan pelihara. Baca renungkan firman Tuhan. Mazmur 121, ingat ayat-ayat itu. Baca ayat-ayat itu. Keluar masukmu akan Tuhan pelihara, akan Tuhan jaga. Yang berikut, yang ketiga yang terakhir, di ayat yang ke-25, karena tidak percaya. Karena tidak percaya.
saudara untuk melihat di ayat yang 25. Ketidakpercayaan mereka. Yesus berkata dengan keras. Waktu itu mereka belum mengenal Yesus. Mereka belum tahu Yesus. Masih ada selubung menyelubungi mata mereka. Dan Yesus dengan keras berkata di ayat yang 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Hei tobaga. Mungkin terlalu keras kalau dibilang begitu. Saking kerasnya Yesus berkata, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Tidak percaya. Padahal para nabi sudah memberitahukan. Mereka sudah dikasih tahu, mereka sudah diajar tentang ini itu, tapi mereka tidak percaya. Tidak mempercayai apa kata firman Tuhan. Ada orang Kristen yang seperti itu. Penghalang ketidakpercayaan itu, makanya tidak pernah alami mujizat. Penghalang kepercayaan itu, makanya tidak pernah mengalami karya-karya Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Tidak percaya firman. Dikhotbahin, disampaikan, yakin pasti keluargamu dipulihkan. Dia berkata, mana mungkin, keras kepala suamiku, mana mungkin anakku keras kepala, tidak akan pernah bertobat. Pagi hari ini imani firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Jangan seperti murid-murid ini, mereka dengar firman Tuhan tapi mereka tidak percaya. Makanya Yesus melihat langsung ke permasalahannya. Waktu Yesus berkata keras seperti itu langsung ke permasalahannya. Permasalahan intinya, mereka mendengar firman tapi tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat sampai hari ini. Ada orang-orang Kristen sampai hari ini tidak percaya bahwa mana mungkin dengan doa saja bisa sembuh. Mana mungkin dengan doa saja bisa terjadi mujizat. Mana mungkin dengan doa saja corona bisa mati, bisa berakhir. Makanya mereka, bahkan ada orang menantang, kalau memang ada mujizat, kumpul orang kemudian doakan. Bahkan ada orang yang berkata, pergi ke rumah sakit rujukan, masih di ICU, doakan orang-orang yang sedang terpapar karena corona. Bukan seperti itu caranya. Tuhan bekerja dengan serius macam cara. Salah satu pilot yang bersaksi waktu dia menerbangkan pesawat terakhir di Palu sana, Kapten Rico, dia sendiri mengalami corona, tapi kemudian Tuhan Yesus sembuhkan dia secara ajaib. Padahal belum ada vaksinnya, Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib. Salah satu pendeta GPDI, ada pendeta GPDI di Manado. Salah satu pendeta GPDI di Manado positif corona. Secara manusia tidak ada harapan. Tapi kemudian Tuhan Yesus sembuhkan pendeta ini dengan cara yang ajaib dari corona. Luar biasa. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk melihat bahwa masih ada mujizat. Jangan sampai kita masuk kategori orang yang tidak percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan mujizat. Tuhan kita Tuhan yang masih sanggup. Karena apa? Dia tidak pernah berubah. Ada orang-orang menganggap mujizat itu hanya terjadi pada zaman dulu. Pada zaman dulu itu cuma hanya pada zaman para rasul, para murid. Dan di zaman sekarang tidak ada lagi mujizat. Padahal mereka lupa dengan ayat firman Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dalam Ibrani, coba kita lihat bersama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ayat yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya, maka kuasanya juga tidak pernah berubah sampai hari ini dan sampai seterusnya. Yesus tetap adalah Tuhan yang berkuasa bagi kita. Dia sanggup mengubah keadaanmu. Dia sanggup memberkati usahamu di tengah masa-masa yang sulit. Dia sanggup memberi kesembuhan bagi saudara. Dia sanggup memulihkan keluargamu. Dia sanggup memulihkan ekonomimu. Dia sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bagimu. Bagianmu adalah percaya. Jangan seperti murid-murid ini.
percaya. Orang model begini memegang prinsip, tidak masuk di akalku yang begitu. Orang model begini yang tidak percaya mujizat, yang tidak percaya bahwa Tuhan masih sanggup, itu pegang prinsip, mana mungkin. Yang model begitu tidak masuk di akalku, tidak masuk logika. Benar, memang tidak masuk di logika, tidak masuk di akal kita. Yang begituan, hal-hal ilahi kadang-kadang tidak bisa masuk di akal kita kok. Bagian kita adalah percaya. Makanya pagi hari ini belajarlah untuk mengalahkan logika, menundukkan logika dalam iman percaya. Dan hidupmu engkau akan lihat, Tuhan akan mengangkat derajat hidupmu. Tuhan akan membawa engkau mengalami pemulihan dan pemulihan dan pemulihan. Begitu banyak orang yang datang dalam pelayanan ini, dari tadinya tidak mengalami sesuatu, hari ini mereka mengalami sesuatu. Dan tadinya penyakit parah, hari ini mereka sudah sembuh. Itu tidak masuk di akal kita, tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Mari pagi hari ini jemaat Tuhan, kita sudah mendapatkan 3 hal dari murid-murid ini. 3 hal ini biar menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita hidup dalam ketakutan. Belajar percaya. Hari ini belajar untuk percaya, belajar untuk jangan hidup dalam ketakutan. Dan mari saya bawa kita semua, siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk datang, untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan untuk mari kita hampiri Tuhan. Haleluya. Kita hampiri Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Percaya Tuhan sanggup untuk akan menolong. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita yang ada di tempat ini, kita bakal berdiri bersama. Ku mau cinta Yesus, sekalipun badai, sekalipun pergumulan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amen. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus.
Mari tutup mata jasmani. Engkau yang ada di rumah, ada berapa yang dihantui ketakutan? Ada berapa dihantui kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan? Mari pagi hari ini, bahkan ada di antara kita mengalami kekeringan rohani. Taruh tangan kirimu di dalammu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan aku akan minta biar Roh Kudus datang menjamah engkau saat ini. Siapkan dirimu. Di dalam bakulnya ada kata bayang, bakulnya ada yang aneh. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu. Ya, di nama Yesus. Di nama Yesus. Raja aku usir. Pergi di dalam nama Yesus. Raja aku usir. Keluar dari hubungan Tuhan. Raja aku meningkat kekuatan. Meningkat kesalahan. Meningkat kuasa. Lepas di dalam nama Yesus. Lepas di dalam nama Yesus. Ulangkan Tuhan turun di dalam diri umat Tuhan. Ulangkan Tuhan datang menjamah setiap umat Tuhan. Baik yang ada di timur, di barat, di selatan. Oh, yang ada di raja, yang ada di suatu raja. Yang ada di luar negeri. Kuasa Roh Kudus datang. Kuasa Roh Kudus menjamah engkau. Akan kami memulihkan hidupmu. Di nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini ada otoritas kuasa, ada urapan yang menyegarkan kembali, ada kemerdekaan yang dialami. Hari ini kami tidak perlu lagi takut, khawatir, cemas. Hari ini kami belajar untuk percaya. Hari ini kami belajar untuk tetap memiliki tujuan, motivasi dan menginginkan Engkau yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Apa sudah selesai, tapi Roh Kudus Engkau tunggu kembalikan firman-Mu kepada jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya serahkan Puji nama Tuhan. Kita telah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Ada satu sobatku yang setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih setia-Mu, cinta-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di tengah kehidupan kami begitu banyak banyak cobaan dan rintangan yang kami hadapi Tuhan. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menguatkan kami untuk senantiasa kami hanya bersandar kepada-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Bapa yang sanggup untuk memulihkan setiap keadaan kami. Kami telah memberikan persembahan. Mari Engkau berkati setiap persembahan yang sudah diberikan oleh umat-umat-Mu. Biarlah lewat persembahan ini nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkati tangan-tangannya memberikan, Engkau kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali
Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya, Kau Allah yang besar. Amin Tuhan. Pujian hormat syukur kami naikkan kehadapan bersama-sama semua kami ada tempat ini dan seluruh umat yang ada di rumah masing-masing dimanapun mereka berada. Kami berdoa bersyukur Engkau boleh memimpin kami dari awal sampai kami akan selesai di ibadah ini. Tuhan, Engkau yang akan menolong kami, memberkati kami, melindungi, menjaga kami semua, menjaga dan melindungi seluruh umat-Mu. Kami berdoa hari ini buat bangsa negara kami. Kami mohon pemulihan biar terjadi di bangsa ini. Kalau rencana pemerintah untuk bulan 6 akan mulai kembali menormalkan segala kegiatan, Tuhan Engkau tolong supaya biarlah pergerakan virus corona ini berakhir dan terhenti. Kami minta di dalam nama Yesus, biarlah tidak mengalami perkembangan yang lebih lagi, biar mengalami penurunan, biar mengalami stagnan bahkan sampai mati virus ini Tuhan, supaya kami kembali pulih beribadah, kembali beraktivitas, berbisnis, bersekolah, melakukan seluruh aktivitas keseharian kami dengan normal ya Tuhan. Kami doakan bangsa ini, para medis ya Tuhan, Engkau berkati para tentara, polisi, bahkan presiden kami Engkau berkati, pemerintahan kami diberkati ya Tuhan. Gereja-gereja yang hari-hari ini ibadah di rumah masing-masing diberkati. Terima kasih Bapak. Kami mohon lindungi kami dalam minggu ini, segala kebutuhan keperluan kami lindungi ya Tuhan, cukupkan ya Tuhan. Jemaat di rumah masing-masing Engkau lindungi, bahkan cukupkan segala kebutuhan mereka yang ada di luar Sulawesi, yang ada di Kalimantan, di Nusa Tenggara, di mana-mana di pulau-pulau lain di Indonesia. Lindungi mereka, bahkan yang ada di luar negeri, lindungi mereka semua ya Tuhan. Baik yang di kapal, yang di darat, lindungi ya Tuhan. Hari ini kami berdoa bagi Bapak Fitri, Engkau jamah sembuhkan, pulihkan hamba-Mu Mak Gio yang ada di rumah sakit, ulurkan dalam jamah pulihkan, sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua ya Tuhan. Bahkan para pasien yang terbaring di rumah sakit karena corona, Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati kami semua, anak sekolah, mahasiswa, semuanya diberkati. Di akhir ibadah ini umat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun seberapa yang ada tempat ini, pelayan Tuhan, semua kita mari arahkan hati jiwa, angkatlah kedua tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kewasiat dari Allah Bapa dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dan dalam sembilan penyertaan kuasa Roh Kudus. Biarlah kasih anugerah Tuhan menyertai engkau, kuasa Roh Kudus memberkati engkau, membuka jalan, memberkati usaha pekerjaan, toko kios, warung, semuanya diberkati, keluar masuk terpelihara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selesai ibadah kita, Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa untuk menyaksikan, mengikuti ibadah doa malam kita secara online melalui Facebook setiap Selasa, Kamis, dan Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Doakan minggu bulan depan pemerintah merencanakan untuk akan mengizinkan untuk kita kembali normal seperti biasa bulan Juni. Ini baru wacana. Doakan supaya biar kembali normal. Tuhan Yesus memberkati.